sertifikat dengan medali dari Pak Karno dan Pak Harto. Yang ini dengan tanda sudah dia berpangkat Letnan Jenderal dari Pak Karno. Ini dari Pak Harto. Lalu dia menjabat menjadi Menteri Equin. Dia pernah menjadi Menteri Equin ya, Ekonomi, Industri dan Keuangan dari Pak Harto. Ini kerja menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Dan semoga yang menonton tayangan ini bisa bermanfaat. Oke, di episode kedua ini kita ulas kilas tentang Keraton Yogyakarta. Karena mungkin ada sebagian orang yang belum tahu atau belum pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta ini. Mungkin karena kesannya kan masih tertutup ya. Biasanya kalau datang ke keraton itu hanya yang bagian depan, yang dekat dengan alun-alun utara. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke area keraton bagian dalam, atau yang dekat dengan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, buat teman-teman semua, saat ini kita sudah menginjakkan kaki di dalam Keraton Yogyakarta. Setiap yang ada di keraton ini pastinya masing-masing tempat punya makna dan filosofi tersendiri loh. Nah, sekarang kita sedang berada di pelataran Sri Menganti. Apa itu Sri Menganti? Sri Menganti itu adalah Sri yang artinya adalah tempat tertinggi, dalam hal ini adalah Sultan, dan Menganti itu menanti. Jadi kalau digabung, Sri Menganti itu adalah tempat penantian yang paling tinggi. Di Sri Menganti ini ada dua bangsal. Yang di sisi barat itu ada bangsal Sri Menganti, dan di sisi timur ada bangsal Trajumas. Bangsal Trajumas ini istimewa. Kenapa? Biasanya kalau rumah joglo itu sokonya atau tiangnya itu ada 4. Nah, ini ada 6. Oleh karena itu, ini satu-satunya yang ada di dunia. Joglo dengan 6 pilar. Tuh, istimewa kan? Nah, untuk Trajumas sendiri itu artinya adalah timbangan emas. Nah, kalau bicara ke religius, Sri Menganti adalah tempat yang dinanti-nanti atau tempat menunggu sebuah keputusan, dan Trajumas itu sendiri sebagai timbangan atau hisab selama kita hidup di dunia. Karena di Kesultanan Jogja ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, jadi semua filosofi ini mengacu ke agama Islam. Nah, kalau ini namanya Regol Dono Pratopo. Apa itu filosofinya? Nah, dono itu artinya harta benda, pratopo itu pertapa. Mungkin kontradiksi ya, tapi seperti itulah informasi yang kita dapatkan. Di setiap regol keraton itu pasti ada yang namanya kayak gini nih, kemamang atau kolomengkoro, yang difilosofikan sebagai pelindung atau tolak bala. Bangsal Kencono. Oh iya, ya, pernikahan hitanan halal bihalal tadi kemarin nggak ada karena COVID. Lalu pengamatian juga di situ, ada kematian. Pengobatan juga Pak. Ada papangan itu ada di pinggir.
kalau untuk tempat tinggalnya Sri Sultan Ya, luas ini ya? itu belum direnovasi baru ini renovasinya. Dan sama itu untuk makan pas sana. Oh iya. Nanti kan lama-lama kesini Reva nanti renovasinya. Ini tempat tinggalnya Sri Sultan. Sekarang kita menuju ke pameran Sang Adiwarna. Nah, di pameran Sang Adiwara ini kita bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan ini ya. Kita lihat. Tapi ada satu ruangan yang nggak bisa kita ambil ya. Itu karena ada privasi tertentu. Oke, kita hanya bisa mengambil yang bagian sini saja. Mukti. Ya, mau foto boleh. Muncul kamu ya. Ini anaknya Sultan yang sekarang yang kedua Jenita dan menikah. Putrinya ini putrinya tinggal di sini. Iya. Tapi rumah sendiri ya, halamannya luas kan. Nah ini waktu pertemuan kan di tengah dulu. Acara 7 bulan. Bulan apa? Kami 7 bulan itu. Yang ini satu cari. Siapa? Ini tidak harus anak bangsawan tapi harus Islam. Nah ini karena yang putri anak sini laki-laki rakyat biasa walaupun kaya raya harus dikonten ini untuk menunjukkan yang putri lebih tinggi derajatnya. Berdua sama suami. Ini suaminya, ini paman. Ini tadi sudah bersama sama ya. Ini kembali. Yang tadi cerita air tahun 20 mana? Ini biar pakai dulu babysitter zaman dulu babysitter seperti ini. Sekarang seragamnya pakai ya. Sekarang seragamnya pakai seragam perawat ya. Iya, kayak perawat. Ini ya. Ini babysitter apa ngomong kan gitu.
seragammu lah. Nah, ini kalau ini untuk sunat. Jadi ini umur 12 tahun setelah ditambah disunat. Biasanya kan karena di family lalu bisa disunat bareng-bareng di sini. Pakai dokter. Oh ini ya yang 9 ini. Di sini lagi disunat. Ini kan keluarga besar gitu, kalau sendiri kita kadang-kadang sebarang masa kadang-kadang 5 pasang, 5 anak laki-laki, 10 gitu. Ini batik-batik yang di sini. Batik juga. Ini juga untuk situasi untuk nikah. Nah ini untuk 7 bulan anak kecil yang turun tanah pertama kali. Lalu yang ini, batik ini untuk menari yang ada ini. Kita tinggal. Untuk menari. Untuk anak-anak masyarakat. Ini sanggulnya ini. Ini sanggul sai dari sini ya. Ini namanya sanggul tekuk. Yang ini untuk orang luar. Jadi kalau saya dari selatan sana sampai pakai baju kebaya sanggul ini. Kalau saya pakai sanggul ini disuruh pulang mau ganti nggak? Oh, nggak boleh. Dari sini. Dan nggak pakai ini. Yang ini yang boleh pakai ada bangsawan, kalau saya nggak boleh. Itu apa sih? Yang apa? Aksesoris. Oh, aksesoris. Yang ini kepala ini dayang-dayang. Nah, ini ambilan khusus cleaning service. Ini sama sini sama. Ini boleh foto. Boleh, ya. Ini suka nama sebenarnya 7. Ini kursinya. Yang ini dari Spanyol. Ini ada kasih dia. Yang ini bisa dari Itali. Boleh foto. Yang ini dari Jepang sih. Yang ini Fuji. Yang ini tempat dua dari Ceko. Cekoslovakia ini dari Jerman. Jatuh ya. Oh, ini tempat dua dari Belanda. Yang ini dari Belgia. Ini tempat anggur dari Itali, Bu, dari Itali. Ini satunya yang dari sendiri ya. Ini yang dari Inggris. Ini dari Itali sama Papua. Ini dari Cina, yang itu biru dari Belanda. Ini dari Prancis ada kemarin ini. Ini Jepang, ini Belgia. Kamu kepilih boleh. Ini dari Spanyol. Yang ini dari Cina. Itu zaman dulu sudah ada rantang, Bu, tapi besar banget rantangnya. Oh iya. Besar sekali itu ya, betul. Rantang zaman dulu. Iya, zaman dulu. Yang ini dari Belanda. Ini juga sama. Itu diberikan waktu kunjungan. Ya, waktu kunjungan ke sini, Bu. Nanti kita Pak berkunjung, berarti akan batik sama perak. Ini banyak dari Prancis, yang ini dari Swiss ya. Sistem. Masih hidup ya, masih Bu, masih bisa diputar. Kalau tiap hari tak ada sama. Ini dalam ini sama mau gak? Silahkan lihat. Iya. Sama, saya tunggu sini. Ada atasannya nggak baca. Iya.
if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. dari Pak Harto. Lalu dia menjabat menjadi Menteri Equin. Dia pernah menjadi Menteri Equin ya, Ekonomi, Industri dan Keuangan dari Pak Harto. Ini dia dapat pangkat ya 10.000 ya. Lalu yang ini dia pernah menjadi Ketua KONI. Ini yang ini Pak Tri Sutresno. Super Semar. Dari sana, Jenderal Sudirman, Pak Harto, Pak Karno dan Sultan Ke-9. Di sini penelitian. Di sini Sultan. Belanda bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda banget. Ini Kak Karno untuk Belanda pengasihan. Kak Karno pernah di Belanda Kidul, ya. Lalu setelah dia pulang lalu ke sini menghadapi kita. Sejak tanggal 5 September 45, Yogyakarta ditetapkan menjadi daerah istimewa. Lalu ada di Yogyakarta itu langsung dari gubernur, jadi nggak ada pemilihan, otomatis. Sampai saat ini. Ini namanya
Kalau yang sekarang anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono itu ada berapa? 5. 5. Perempuan semua. Hukuman semua pukulannya. Ini jadi dia sama yang tertua. Oh, yang paling pertama itu. Tapi kalau rumah yang bersinggungan aja buat persen ya. Mana tinggal satu tadi? Oh. Itu belakangnya lebar mas. Belakang soalnya masih buahnya untuk rumah untuk tinggal anak 1, 2, 3. Oh, jadi ngumpul sama selain di luar kota kan. Dia punya rumah di Singapura, punya rumah di Jogja, ini hotelnya banyak. Iya. Jakarta ada tapi tidak di sini. Iya. Enggak. Ini Sultan Hamengkubuwono aku umurnya 4 tahun. Ini mobil mainannya. Ini dia suka main pacuan kuda. Kalau ini kuda dengan tim sepak bola. Dia suka main bola ya, ini ada tim sepak bolanya. Ini uang di 10.000 itu. Iya. Itu dia menulis buku yang judulnya Tak untuk Rakyat. Nah ini dulu terbit uang itu kan 2, yang satu 50.000 Pak Harto, yang satu 10.000. Beliau nggak apa-apa, dia bilang gini, kalau saya kan tastaku untuk rakyatku, jadi kalau uang 10.000 ini semua rakyat Indonesia bisa mempunyai. Yang kaya, yang miskin bisa punya 10.000. Iya. Pak 50.000 kalau nggak kaya nggak punya. Iya. Ini kan tak untuk rakyat. Ini beliau dengan teman. Ini aku disunat. Umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Yang ini nanti sudah Covid ada tarian ini tiap hari Sabtu dan Minggu. Sekarang klasik, sekarang belum ada ya karena masih Covid. Nah, ini kali kamu coba Jadi sebelum ada COVID ya pengunjung bisa ke ada, bisa lihat, bisa foto, bisa ambil video, segala macam. Nanti mungkin tahun depan ya, kalau sudah selesai Covid. Ini silsilah atau turunan, ini Quran yang dibaca tiap hari Jumat. Quran ini sudah ditranslate, sudah diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Tapi artinya sama. Ini Al-Quran? Oh. Ini silsilah. Tapi kalau udah ada izin transit ke Oh, ada semua. Ada semua orang jatuh semuanya udah beres, Mas. Sudah itu semua. Ini wayang kulit, jadi ini kalau hari Kamis sama hari Rabu ada pertunjukan wayang kulit. Kamis itu wayang kulit, Rabu wayang golek. Ya. Jadi setiap hari mesti ada kegiatan. Nah, ada kegiatan. Ini Royal Classical hari Jumat, hari Minggu. Ini Sultan Hamengkubuwono waktu dia sekolah di Belanda. Oh. Di high school ya, di SMU. Itu belakang ini sama-sama dengan Ratu Juliana. Satu kelas. Itu kan 10.000 tadi ya. Iya. Nah, itu sudah nggak laku. Itu dia kan punya judulnya Pak aja. Jadi kalau 10.000 itu, saya 10.000 nggak apa-apa. Soalnya rakyat Indonesia tuh semuanya bisa punya 10.000. Yang kaya punya, miskin punya. Kalau 50.000 bahasa, belum semua itu semuanya bisa punya. Dipegang semua kalangan. Semua kalangan bisa punya. Nah ini beliau sekolah perguruan tinggi, itu tepat. Beliau sekolah di Fakultas Hukum, jadi beliau sarjana hukum. Dari Leiden University. Zaman itu perguruan tinggi itu paling bagus di dunia. Ya, Leiden. Ini dia fotografi kayak masnya. Jadi kalau liburan kemana-mana, kalau sekolahnya libur dia ambil foto. Ini hasil foto dia dari Switzerland. Hasil fotonya nih pakai kameranya ini masih bisa dipakai. Oh, kamu Masih mengikuti mbak. Sultan Hamengkubuwono Sudan itu asalnya dari sana, ya. Jadi sekolah di Belanda dia tidak mau pakai gaya, mau pakai pembantu. Biasanya dia kalau untuk masak sendiri itu peralatan masak. Ini nomornya ini untuk gas apa? Buat es krim aja, goreng. ini kamera zaman dulu. Ya, apa? Pembantunya apa? Dia sekolah di sana. Ini hasil foto dari Norwegia. Tadi selesainya Norway. Ini dia umur 28 pakai baju itu. Yang sana. Nah ini baju yang pakai sekali saja personal. Nah ini dia pernah solo karena sekolahnya di Belanda, jadi sudah keren ya. Iya. Polo. Golok tapi pakai kuda. Iya. Mau foto
ada di mana? Milo tabu. Oh, iya. Milo tabu. Nanti ada motif-motif juga. Motif-motif batik dari patung gitu kan ada. Nggak usah gitu dong. Galing itu bijaksana. Kok turun terak ya Pak ya? Galing. Sabun. Ini kambingnya, ini makapinya. Ini gambarnya benar waktu dia dinobatkan ya tahun 40. Waktu itu umurnya 28. Nah itu di terminal pakai sumpah itu simbol kebijaksanaan. Ada norak ya, dia kebijaksanaan. Mau ini tempat uang. Segera harus bisa membaca yang menggunakan bantuannya. Lalu piramid ini simbol kebersihan, dia tidak boleh terlibat korupsi. Jadi simbol kewibawaan ke kota. Awal. Ini kebijaksanaan apa? Penerangan dan perlindungan. Dia kan bisa menjadi pelindung dan kecil. Nah ini semua terdiri dari emas, kalau yang asli Bu, yang ini cuma duplikatnya. Oh iya. Nah itu disimpan di sana 500 kilo. Aku bilang. Iya. Iya. Yang ini dari pangkatnya terakhir beliau jenderal, dapat. Tapi dulu sebenarnya apa? Enggak, ini dari pangkat penghargaan Bu. Penghargaan. Dia itu berjuang melawan Belanda. Nah ini saya cerita. Dulu waktu kita habis perang dunia kedua, Sultan di Indonesia tuh nggak punya uang Bu, uangnya habis untuk perang. Lalu Sultan Hamengkubuwono IX tuh kan dia raja di sini. Kerajaan Mataram itu dulu kerajaan paling besar di Jawa. Iya. Lalu dia ambil emas-emas di sini tuh semuanya dengan uangnya berapa ratus triliun itu dikasihkan Pak Karno. Pak Karno dibantu ke istana ini dikasih uang itu disuruh membentuk negara Republik Indonesia dengan stafnya semua, departemen keuangan, departemen macam-macam itu pakai uang sini. Sultan ke-9 yang ambil karena dia uangnya banyak, uang dari Mataram, kerajaan Mataram. Ini beliau sudah dibapres. Ini waktu diambil sumpahnya sudah dibapres dari Mataram. Kali ini kita bilang aku masih kecil, masih muda. Dia ambil dari Kota Muka Pak Karno, Kota Muka. Sebelah ini Pak Karno, meliputi Bapak Nasional Jambore di Jakarta, di Tunjur. Dia pernah menjadi Kota di Jakarta ini, Kuningan. Ini dia berdiri di Jepang. Kemana saya pernah dapat tamu orang Jepang, mungkin pegawainya sini ya. Jadi kedatangannya tuh dengan dia katanya. Mungkin dia pegawai situ, jadi dia bilang gitu. Dan sini nggak pernah ngomong. Ini waktu penandatanganan naskah kedaulatan pengembalian kekuasaan dari Dutch ke Federal ke Indonesia. Ini Sultan yang menandatangani karena Pak Karno masih dalam pengasingan. Pak Karno kan dibuang ke Nigel, lalu Sultan yang menandatangani mendapat mandat. Ini ada penghargaan dari macam-macam. Ini dari Presiden Filipina, ini dari Raja dari Belgia, Belgium. Ini dari Ratu Juliana, karena dia sekolah satu kelas nih ya sama Ratu Juliana. Ya high school. Ini satu kirim jenat satu kampus. Jepang, Jerman, ini Malaysia.
Swedianya saya. Dia masalah kemudian meninggal. Dia meninggalnya di Amerika. Oh, di Amerika. Iya, sakit jantung di Washington DC. Waktu itu umurnya sebenarnya tahun 88 lalu dikubur di sini karena beliau raja punya kuburan khusus keluarganya, kuburan Imogiri ini. Ini kuburan masyarakat dari kakek-kakek dia. Ini Raja Jogja, ini Raja Solo dari satu komplek. Di atas bukit dekat sawit. Di Bukit Imogiri itu. Ya, Imogiri. Kawan 71. tanggal 71. Kalau ini pohon apa dulu? Pohon sawo kecek. Oh, sawo. Sawo kecek itu berasal dari sawo becek, jadi sultan harus jadi panutan yang bagus ya untuk rakyat. Jadi ada filosofinya yang ditanam di sini. Ya. Ambil Bu, udah panas. Ini apa dulu kepenyimpan uang Pak Sato? Kepenyimpan uang dulu. Pak Sato yang ini untuk buat minuman dengan kopi dapur. Lalu itu lagi rusak. Yang buka kalau bahasa Jawa kita bahasa Jawa halus. Oh, dites ya, Ibu? Ya iya, tapi kalau yang bahasa Inggris kita kopi sendiri. Iya. Inggris, Jerman atau Prancis kopi di luar. Ya nanti ada sih. Bukan itu kan sultan dari udah punya stafnya satu staff yang Khusus lah. Itu dia. Ada dulu nggak yang apa? Yang Abidal dari Abidal 7 banyak tinggal di sini. Udah diturun temurun mereka tinggal. Kalau saya di belakang rumah istri saya, jadi bukan di luar, nggak ada luar. 1 kilometer. Udah 44 tahun di sini. Dari muda sampai tua. Nah, mereka suka di sini. Saya nggak tahu apanya ya. Ada dokter spesialis 275. Di sini. Jadi abdi dalam. Sampai Sultan gini, kok ada senang abdi dalam ki apa ya? Padahal udah rata bayar katanya. Mungkin Kan cuma senang aja, perlindungan itu jatuh Bu. Cuma cari perlindungan, cari perlindungan, terus ya ada kepuasan sendiri ya. iya, apalagi masuk bagian keraton kan istilahnya wah gitu. Ya ada kepuasan sendiri lah. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Bagi yang belum pernah masuk ke keraton, semoga bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang sejarah dan budaya. Dan bagi yang sudah masuk, bisa menjadi obat penawar rindu nih buat kalian tentang gimana sih suasana Jogja saat ini ya. Mungkin udah lulus kuliah terus udah pulang kampung atau yang merantau ya. Semoga bisa menjadi tontonan yang menghibur kalian semua. Sampai ketemu di trip selanjutnya ya. Salam traveler.